Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Kelas Milenial. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat Google Classroom, di mana Google Classroom ini fungsinya adalah untuk membuat kelas virtual, kelas online yang akan kita gunakan dalam pembelajaran daring. Langkah yang pertama, kalau panjenengan menggunakan laptop, silahkan buka Google Classroom-nya. Silahkan klik Google Classroom paling atas. Kemudian silahkan klik Go to Classroom. Nah, di sini sampean semua akan diarahkan untuk memasukkan email. Karena saya pakai email HP, maka saya butuh verifikasi. Nah, ini adalah tampilan awal dari Google Classroom. Kalau panjenengan semua pakai HP, ini tinggal install aplikasi lewat Play Store. Kemudian panjenengan buka, tampilannya akan sama seperti ini. Nah, di sini ada berbagai macam tab, ada kelas, kalender, kelas yang diarsipkan, dan setelan. Ini untuk membuat kelas, langkahnya yang pertama, yakni silakan klik tanda plus di pojok kanan atas. Kalau kita sebagai guru, maka kita akan membuat kelas. Kalau kita sebagai siswa, maka kita klik gabung di kelas. Silahkan klik buat kelasnya. Kemudian silahkan klik centang dan lanjutkan. Nah, nama di sini panjenengan isi sesuai dengan pembagian tugas panjenengan di sekolah. Umpama di sini ada kelas Mumtaz 1. Kemudian bagian ini sama seperti rombel kelas A. Kemudian mata pelajarannya untuk ruangan dikosongi nggak apa-apa. Silahkan klik buat. Kita tunggu sampai proses pembuatannya selesai. Nah, ini tampilan untuk kelas yang kita buat. Di sini ada namanya Mumtaz 1, rombel A. Di sini ada kode kelas YP5G27B. Ini adalah kode untuk memasukkan siswa. Caranya memasukkan siswa, ini kode ini kita kopikan, kita copy, kemudian kita kirimkan ke anak-anak yang berada di kelas tersebut. Paste. Nah, nanti anak-anak akan masuk ke dalam kelas yang kita buat ini. Untuk caranya anak-anak masuk ke kelas nanti di video selanjutnya. Nah, di sini ada pilih tema. Pilih tema ini untuk mengganti tema tampilan ini, atau upload foto untuk foto kelasnya kalau ada logonya. Nah, selanjutnya di tab tugas kelas atas, ini fungsinya bila kita ingin mengirimkan tugas atau materi
pembelajaran. Langkahnya yang pertama, klik buat tanda plus, kemudian ada tugas kuis, pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan, dan topik. Tugas ini kalau panjenengan ingin mengirimkan tugas kuis hampir sama, ini berbentuk kuis. Kemudian ada pertanyaan ini ya soal tanya jawab. Kemudian materi ini digunakan kalau panjenengan ingin mengirimkan materi pembelajaran. Materi pembelajaran itu bermacam-macam, ada yang berupa Word atau PDF atau PowerPoint. Kemudian gunakan kembali postingan, ini fungsinya untuk ketika panjenengan ingin mengirimkan materi yang sama untuk kelas yang lain, ini bisa digunakan. Klik gunakan kembali postingan. Nah, saya contohkan untuk pembuatan materi, tapi sebelumnya kita jelaskan dulu tab-tab yang ada di atas ini. Step selanjutnya yaitu anggota. Anggota ini berisi guru saya di sini sebagai guru. Kemudian siswa ini merupakan siswa yang sudah bergabung di kelas kita. Ini sudah ada 4 siswa yang bergabung. Caranya bergabung tadi untuk kode kelas ini kita kirimkan kepada anak-anak ini, dan mereka telah bergabung di kelas. Kemudian Bapak Ibu, kalau panjenengan menggunakan desktop atau PC, di sini ada tab nilai. Tab nilai ini nanti akan muncul ketika panjenengan membuat sebuah ujian lewat tugas kelas. Kalau panjenengan buat tugas di sini, nanti di sini akan muncul di tab nilai materi apa, kemudian tugasnya apa, mungkin lewat Google Form atau lewat Quizzes atau lewat aplikasi yang lain, atau tugas dan ujian yang lain. Nah, di sini nanti akan muncul. Akan tetapi kalau panjenengan menggunakan HP, ini tampilannya di HP itu tidak ada tab nilai. Saya buka Google Classroom-nya di HP. Nah, di sini ada Mumtaz 1A yang tadi kita buat. Untuk menghapus kelas atau ketika panjenengan itu salah dalam membuat kelas atau kelasnya sudah tidak ada, ini caranya klik strip 3 di pojok kiri, kemudian kelas. Nah, di sini ada 2 kelas. Yang kedua ingin saya hapus, yang Mumtaz B ini ingin saya hapus. Nah, caranya adalah kelas, diklik titik 3. Nah, di sini arsip, klik arsip Mumtaz 1 arsip. Nah, otomatis kelas yang kita arsipkan nanti akan disimpan di kelas yang diarsipkan. Ini Mumtaz 1B. Nah, kalau panjenengan ingin mendelete, silahkan diklik titik 3 lagi, kemudian diklik hapus, dihapus.
otomatis nanti kelas ini akan dihapus beserta dengan materi dan tugas-tugas yang ada di dalamnya, baik itu siswa maupun apa-apa yang telah kita posting di kelas tadi. Nah, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, ketika panjenengan membuat Google Classroom ini nanti, kalau panjenengan mengirimkan materi, nah, nanti akan munculnya itu di folder kelas. Di sini, ngomong kita buka kelas ya. Nah, di sini di folder kelas. Nah, folder kelas ini nanti akan berada di penyimpanan drive, Google Drive, email panjenengan. Jadi nanti materi itu tidak berada di HP, tapi berada di Google Drive, artinya berada di internet, tidak berada di internal HP. Nah, itu akan mengefisiensikan tempat ruang penyimpanan HP. Tuh. Kemudian kalau panjenengan ingin mengirimkan materi, ini caranya silahkan klik kelas mana yang akan panjenengan kirim materinya, kemudian klik tugas kelas, silahkan diklik buat. Nah, materi ini kita klik materinya. Nah, kita beri judul seumpama materi akhlak pertemuan 1. Deskripsinya opsional, tidak diberi juga tidak apa-apa. Kemudian kita lanjutkan klik tambahkan. Nah, tambahkan ini nanti kita akan diarahkan. Kalau kita punya YouTube, silahkan diklik YouTube-nya. Kalau kita punya file di Google Drive, silahkan di Google Drive. Ini kalau panjenengan sudah punya materi yang berada di Google Drive, silahkan diklik Google Drive, kemudian salin link. Nah, kalau kita materinya di PC atau di laptop, silahkan diklik file, kemudian kita upload dulu, klik browser. Ini kita klik tugas pertemuan 1, nanti tugas itu akan terupload. Nah, sudah terupload di sini, filenya PDF. Kalau panjenengan punya PPT, presentasi, atau panjenengan punya video, bisa di upload langsung di sini, nanti akan muncul. Kemudian silakan ini untuk di sini muncul Mumtaz 1A, semua siswa atau hanya siapa yang ingin dikehendaki. Ini kalau kita centang semua akan ke siswa semua, atau bisa kita pilih satu-satu. Kita pilih centang semua, kemudian kita klik posting. Nah, otomatis materi tadi akan muncul di beranda tugas kelas. Mungkin itu dulu untuk pengenalan terkait dengan Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau dirasa video ini bermanfaat, silahkan klik like, subscribe, dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.